wajah salam yang nantinya akan mendampingi ibu-ibu sekalian untuk melihat apa aja yang ada di P4S Bina Dwi Sejahtera ini, dan sekaligus nantinya akan melakukan praktek pembikinan rujak, pembikinan selai, dan lain-lainnya. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga materi, keempat sesi tanya jawab, kelima nanti ada foto bersama, dan nanti akan langsung praktek turun lapang. Langsung saja saya mulai. Alhamdulillah, yang kita sama-sama terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan alhamdulillah amin. Yang mana pada masih pagi ini bukit, tapi untuk pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat. Alhamdulillah kita bisa hadir perjalanan yang selama tadi kita lalui bisa dengan selamat, dan kita sampai di tujuan dengan selamat juga. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap tercurah kepada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, singkat saja saya harapkan pada pagi hari ini saya memberi waktu kepada panjenengan. Kenapa saya pilih P4S ini? Karena di sini insya Allah tanaman itu sakit diadopsi, sakit ditiru dan terjadi kemlagi. Kita kemlagi ngandung apel, buatan mungkin gitu. Nah, ini jambu kristal. Maka dari narasumber Pak Rahmat Hardianto, salah satu penggalang dan penggerak lingkungan termasuk ini entene jambu kristal ini. Maka mungkin dengan menambah ekonominya. Tengah lagi mana pasar, ya. Bujul dhewe kuwi apa jualan apa. Nek ningali niki jambu saged macam-macam diolah. Bisa dibuat, bisa dikeripik. Iki mesine temu iki. Ya. Ruangan wingking bareng di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya harapkan nanti adanya studi banding ini membawa manfaat, membawa berkah ke depannya di desa kita bisa kita aplikasikan. Dari saya dan kita saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sudah bisa dengan sampai di desa Bina Dwi. Perjalanan bagaimana, Bu? Alhamdulillah ya. Iya. Salawat salam kita curahkan pada sunnah kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Desa ya. Bapak Kepala Desanya nyentrik, Bu. Waduh, ini kalau zaman apa bahasanya anak-anak milenial itu gaul. Dan saya yakin, wih besar banget ini yang dibawa. Ya sini aja, Pak Kades. Nanti ini bisa dibawa pulang. Oh, dicoba ya. Ya. Salah instruksi saya, Bu. Tak suruh bawa bibit yang dibawa pohon. Kepala nanggung mesti santai diikhlaskan, gitu ya. Sudah berdua, Bu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi. Jadi saya kalau ke rumah nenek saya, paman saya di Mantub, pasti lewatnya ke situ. Bener ya? Saya masih ingat pokoknya kalau ada jati-jati gitu, wah ini mulai mlebu Kemlagi. Pojokan pasar ada masjid, saya biasanya sholatnya di situ. Bener ya? Wah, semangat berarti. Ya beri kalau saya. Di tempatnya di pasar situ juga. Nah, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh perangkat desa, kepala desa, ibu-ibu KWT, sudi
saling kita sharing di tempat kami di Desa Bumiaji. Saya ingin menyampaikan saja apa yang kami lakukan sebenarnya di sini. Siapa tahu dengan kita sharing ini kita bisa punya wawasan untuk bagaimana mengembangkan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Karena bagaimanapun juga KWT, kelompok wanita tani, ini juga punya salah satu tujuan dibentuknya KWT ini adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selain ketahanan pangan, dulu ya, nanti pada proses-proses selanjutnya. Nama saya Hardi, Bu. Saya memang pengelola di Wisata Agro Bumiaji. Jadi kalau tempat ini berdirinya tahun 2012. Tapi by step Bu. Dulu kalau 2012 ke sini nyari Google Map nggak ketemu karena jalannya masih belum seperti hari ini. Jadi mesti kesasar sana. Belum ada aspal, belum ada rest area, belum ada apa-apa. Tapi perlahan-lahan kita kolaborasi dengan banyak pihak, baik desa, kota, akademisi, kita bisa. Dan saya juga ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini ada 4 grup sebenarnya. Di atas sana dari UIN Madura, tadi sudah mulai jam 9. Grup kedua panjenengan, nanti ada lagi grup sampai yang jam 1 nanti dari KWT juga. Tapi saya belum tahu nanti KWT-nya ada mana. Nah, untuk mempersingkat waktu saya ingin menampilkan profil P4S Dunia Sejahtera. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi ini punya Kementerian Pertanian yang memang ditempatkan di desa-desa. Bagaimana kami bisa membentuk P4S nanti akan kita jelaskan. Silakan, Mbak. Ya. Some countries in Asia, such as Japan, Korea, and Malaysia. Many daily activities in P4S Bumiaji Sejahtera. We accept from vocational high school students, universities, or on-job training program. Ini sayur kita buat keripik juga bisa. Nah ini jamu kristal ini kami mulai 2008 kami kemitraan dengan banyak petani. Kalau seminggu rata-rata 2-3 ton, bisa 4 ton. Nah nanti ibu akan kita kasih juga pelatihan tentang cara bikin keripik buah, keripik sayur, bikin rujaknya, olahannya, budayanya, bikin pupuknya, nanti kita bisa keliling bagi-bagi. Dan kita juga punya During our activities, we have collaborated in some projects. apa namanya pasti ya sudah di kue pahungnya sudah. Muhammadiyah Malam. Dalamnya itu seli. Brasia ini keluarga Brasia itu keluarga brokoli. Keluarganya apa? Kali. Sudah Bu, sudah ketemu. Kali. Ini artinya Bu. Bukan kali berantas Bu, itu kali Bu. Ya bisa jawab langsung dapat ini. Apa ini? Kasih keripik aja ya. Nah, ada tutup. Siapa yang mau jawab? Cepet-cepetan. Nah, apa? Dibagi-bagi. Nah, kok sekarang kok protes Bu? Jauh. Tadi ini ada saya bilang itu saya bilangnya jauh-jauhan kabel kita yang menghindar, jangan dua-duanya menghindar. Oke, 3 kali menang dapat jamu. Nah, ini Bu, nanti lah. Kita coba ya. Jangan kong lu ya, nanti dia ada campur. Saya di sini aja. Hitam.
Dua kali lagi. Belum. Hijau. Nah, untuk jambu kristal itu biasanya hama yang menyerang itu apa? Oh iya, betul. Nah ini pertanyaannya kayaknya ibunya mau nanem ini. Bener. Oh iya, tadi nggak ada slide-nya tentang hama penyakit ya. Tuh, itu tulisannya pupuk cair, Bu. Jangan lalu diminum. Ya karena kemasan yang menarik itu akhirnya banyak yang tertarik gitu dan selalu ngomong ini kok gak diumbi ya Mas Yocok sama Woco. Kalau ini dikemas yang biasa botol kayak meden-medeni ngono ya gak melihat. Oke. Baik Bu, hama dan penyakit jambu kristal. Hama utamanya namanya lalat buah yang tadi kena tadi Bu. Kalau sudah kena lalat buah, sudah dipastikan tidak bisa digunakan apa-apa. Nanti di sini pasti ada Bu yang kena lalat buah. Walaupun kita sudah melakukan ngasih perangkap lalat buah, penyemprotan dengan asap cair, tapi yang namanya hama itu mesti ada Bu. Saya aja enggak ada, karena sering sama jambu ya, sampai nempel paling di badan saya dikirain bisa buat itu. Lalat buah itu cuman bahasa orang Jawa itu ngentup gitu Bu. Nitip telur itu. Nanti kalau buahnya sudah besar mateng sama belang, di situ sudah ada. Nah, itu masyarakatnya RT. Setnya itu banyak banget. Bayangkan ketika itu terus metamorfosis dari larva dari telur, larva, pupa, imago jadi lagi banyak. Makanya itu satu lalat buah bisa menghasilkan lebih dari 50 lalat buah. Itu cuma sekali ngentup gitu. Dia dari buah ini pindah lagi ke sini, pindah lagi. Makanya populasinya itu sangat tinggi. Itu yang paling berbahaya Bu, lalat buah. Ada lagi yang hama namanya kutu daun. Ada kutu putih. Ya putih-putih, cabut itu loh Bu. Itu juga gitu. Di sini pasti ada Bu. Di sana deh pasti ada. Biasanya kita pakai agensi hayati. Nah ini agensi hayati. Yang bukan yang ini. Ada namanya Bavaria bassiana. Nanti waktu jalan ke sana dikasih tahu sama teman-teman. Itu bisa. Paling gampang pakai deterjen. Sunlight mempunyai sebut merek aja 1 sendok itu dicampur 10 liter air, semprotkan, rontok Bu, nggak ada 5 menit rontok semua itu. Setelahnya setelah disemprot sunlight, semprot dibilas dengan air, semprot lagi air biasa aja. Itu cepat itu. Buat apa aja? Apa tanaman yang kena kutu putih sama coba kalau nggak percaya. Apa Bu? Indra itu ya? Oh di sana namanya Indra. Oh di sini nama orang Bu Indra. Ya pokoknya kutu putih. Kalau dia digites gitu keluar cairan hitam. Nah, ya merah terus kena panas jadinya. Nah, itu yang menjadikan daun kita ini ketika dia mengeluarkan kotoran yang merah jadi hitam itu nggak bisa berfotosintesis karena kan ketutup itu masalah akhirnya. Nah kayak gitu. Ada lagi jenis tungau, trip. Biasanya kalau di jambu sama jeruk jadinya kayak garis-garis gitu, coklat, kena trip itu. Nah kalau penyakitnya lebih banyak ke jamur. Ada karat daun, macam-macam. Nanti sambil jalan ada. Kalau virus, insya Allah sejauh ini tidak ada virusnya Bu kalau jambu. Kalau jeruk ada. Kalau jambu, kemampuannya dia ketika besar kulitnya mengelupas Bu, melungsungi bahasa orang Jawa, melupas, akhirnya dia lebih tahan terhadap virus di batangnya.
Itu yang menjadi pembeda. Jadi kalau nanam jambu kristal, enaknya itu berbuah sepanjang tahun, Bu. Sama tanam 1,5 tahun berikutnya sama panen. Tapi kalau mau nanam dibuat pot-pot gini malah lebih cepat. 1 tahun itu bisa berbuah. Nah, lumayan itu. Nah ini, gitu Bu. Nah ini kutu putih nih. Nanti sampai ini loh Bu. Nah ini spray. Kutu Bu. Kalau jamur biasanya warnanya merah. Mana ya? Nah kayak gini nih ulat biasanya ini. Kalau kayak gini ulat. Ya macam-macam. Pas nggak ada jamurnya ini. Ya. Yang terakhir itu yang paling berbahaya itu yang tidak bisa disemprot, nggak bisa diapa-apain Bu. Namanya hama berkepala hitam. Bahasa serius-serius. Kalau sudah seperti itu hilang wes, gak melok nandur melok panen. Nanti sama pageri wes KWT sampean wis sudah nandur ya. Ya, oke? Seperti itu. Saya rasa sudah lebih. Oh ya, ada lagi Mas, monggo. Ya. Ya Mas, sabar nggih. Kayaknya YouTuber Kita kan kalau mau menjual jambu ini melihat pasarnya itu bagaimana. Nah, bagaimana awal pemasaran jambu kristal ini bisa laris manis sampai saat ini. Nah, yang mungkin 1 minggu bisa mencapai 2 ton lebih ya. Soalnya kan jambu makanan yang mungkin sebagian orang menganggap remeh. Begitu, terima kasih. Ya, kayaknya tanya di ChatGPT ini ya pertanyaannya. AI. Namanya Mas siapa Mas? Ula Ico. Ico. Iko. Yeah. Ini yang termasuk hama berkepala hitam nggak Bu? Oh iya, iya termasuk ya. Ya Mas Iko, siap. Tapi walaupun gondrong baik hati kayaknya Bu. Dan tidak sombong. Mahasiswa mana Mas? Sida, Sidoarjo ya? Nih, rumahnya Sidoarjo juga. Oh, Lampung. Wih. Luar biasa, berubah. Lah ya, rumahnya Lampung, wajahnya Jawa. Jangan-jangan transmigran itu. Ya, enggak apa-apa nanti di situ ya. Baik Mas, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara kami memasarkan? Ada beberapa strategi pemasaran Mas yang kita lakukan. Kalau kita hanya jualan saja, itu nggak berstrategi. Makanya nggak ada namanya strategi penjualan, yang ada strategi pemasaran. Pertama, kita tentukan segmen target positioningnya. Titik itu kita harus punya SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Jadi kayak kuliah Bu ya, karena yang tanya anak kuliahan. Gak apa-apa ya sebentar. Walaupun rodo gak nyambung titik, gak apa-apa kayak kami ini. Kayak pemahaman aja. Nanti sudah terlanjur tanya gak dijawab mulai nang Lampung sama gak sebenarnya. Dulu kami selalu dalam melakukan aktivitas sampai hari ini, saya selalu ngitung SWOT-nya. Kelebihannya, strength-nya, kekuatannya apa ini dibandingkan produk yang lain. Contoh sesama jambu. Kalau dulu Bu makan jambu, bayangan kita adalah banyak bijinya, bener nggak? Sehingga orang makan jambu itu pasti dibuat jus. Nah, ini ada jambu yang bijinya sedikit, berarti itu kelebihannya. Yang kedua, jambu. Kalau ada apel, ada jeruk, ada jambu, orang pasti milih yang mana Bu? Apel, bener. Baru jeruk. Jambu adalah pilihan terakhir Mas. Iya kan, bener kan? Tapi ketika ini dibelah, rasanya seperti apel, segernya seperti jeruk. Ya mending beli jambu, beli 1 dapat 3. Bener ya?
Nah ini yang menjadikan kekuatan kita. Selalu kita narasikan, bahasanya anak sekarang, distorikan. Saya masih ingat Bu, 2013-14 saya makan jambu ini sore-sore gerimis-gerimis gitu. Saya makan, saya masih aktif di Twitter. Itu nggak ada 4 hari, 3-4 hari saya dihubungi oleh majalah Trubus. Gara-gara saya caption saya, betapa nikmatnya makan buah jambu kristal di pohon induk sendiri. Ada tulisannya pohon induk sendiri. Saya hashtag Indonesia Berkebun, Kementerian Pertanian. Terus semua tak hashtag ini. Di Twitter itu Mas. Saya dihubungi. Padahal saya ini sarjana teknik. Begitu dihubungi sama majalah Trubus yang ada kejer. Apa ini? Temenan ternyata dia datang ke sini Pak wartawannya Pak. Yang ditanyain teknik budidaya macam-macam bla 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 itu Mas. Ya dia toponan tahu ngarep Malang ya. Nek kalau salah kan gak apa-apa Bu, karena saya orang teknik. Nah, zaman kan yang pertanian walaupun sebagai wartawan, zaman kan lebih paham ABCD. Tapi alhamdulillah ketika dia tanya, saya sudah bisa apa ya, memprediksi apa yang harus dijawab. Akhirnya masuk di majalah Trubus Mas. Wah itu majalah yang paling dijambar-jambarkan oleh petani, tapi tidak para milenial. Siapa yang mau jadi ininya apa? Bahasanya itu kalau dulu zaman saya kuliah namanya apa sekolah kan cover boy gini majalah-majalah yang itu ya majalah Trubus majalah sih kayak kuno gitu waktu itu. Tapi ternyata itu dampaknya luar biasa. Kemudian saya tentukan supermarket Mas, B2B namanya, business to business. Masuk ke supermarket. Di sana kita ngajukan proposalnya, penawarannya, suratnya, masuk situ. Dikurasi. Dicoba sama mereka. Tuh, ini jamumu enak. Tapi kamu kalah bersaing. Kenapa? Karena kamu belum dikemas. Saya mau naruh di deretan buah impor, gak bisa. Karena buah-buah di sana ada standar kemasnya. Wah, setengah mati cari foam seperti ini. Sampai sekarang masih impor, Pak. Foam seperti ini. Kalau hanya dijual buahnya saja, ya nggak bisa masuk supermarket. Karena mereka punya standar kemas. Masuk masih. Cari ini bisa masuk. Terus cari lagi apa? B2C, business to customer. Online, Mas. Jualan online. Wisata, macam-macam. Yang terakhir C2C. Ini yang paling banyak dilakukan oleh ibu. Jadi reseller. Customer to customer. Sampai hanya jadi dropship saja. Iya kan? Sama yang punya pembelinya, gak perlu sama punya buahnya. Sama sudah tahu, kirim dropship aja dan nyampe ke pembeli sampean. Dan ini yang paling banyak juga. Mitra pemasar kami seperti Sayurbox itu platform digital Pak. Alihab dulu ada. Segari mereka e-commerce juga. Mereka ibaratnya cuma dropship Pak. Kami yang supply ke mereka. Mereka jual-jual lagi. Kenapa mereka masih terus alhamdulillah sampai sekarang hari ini tetap konsisten? Karena kami jaga kualitas. Yang kita kirim keluar dari sini itu rata-rata sudah berkemas, sehingga aman seperti itu. Itu Mas ya. Pertanyaannya sampai nanti 1 SKS, 2 SKS sendiri nanti itu ya. Kasihan hidupnya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Oh ya. Kalau kayak gini bener-bener lama kepala hitam ya. Cengilingnya ya. Nanti ada Mas. Ada ini loh. Sampai mau hadiah produk apa teman-teman yang ada di sini? Oh. Minimal nomor WA-nya tak kasih sama. Ya, bahaya Pak. Oke, Bu, sekarang kita ke lahan. Kita bagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama ke budidaya. Nanti ditemani oleh Mas Adit aja nggak apa-apa ya. Kan ini Satrio nanti irigasi Bu ya. Di budidaya jambu kristal. Kelompok kedua sama Mas Satrio. Nanti di sini Mas Satrio ini dari UMY Yogyakarta. Kalau Mas Adit ini dari UG Jakarta rumahnya Nabi ya. Nah, ini juga S2 Bu. Jadi ngomong masih single lumayan Bu, masih muda S2. Oh iya. Oh, tapi jelas mantu kabeh. Kenapa?
Orang tenang ya bro. Nah kalau kalah pasarannya. Nah nanti yang grup ketiga itu di pasca panen sama Waranda biar ditemenin ya. Sama Mbak Waranda. Ini jenenge Waranda Mas. Ini Mbak Waranda dari UMM juga, Universitas Muhammadiyah Malang. Rumahnya di mana kamu? Rembang. Tuh, sana. Wis bro, terus saya. Terus saya takon. Orang foto. Yang terakhir nanti ditemani Mbak Vinka praktek bikin apa aja Mbak? Ini rujak. Nanti di sana bikin praktek sele rujak. Oke? Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam diskusi ini. Semoga kita saling bisa memberi manfaat. Terima kasih. Untuk yang terakhir kata Bu Kades, kita foto-foto dulu. Ya Bu ya. Dia kan udah sampai penuh, jadinya masih bisa dilonggarin. Kita bisa Ini saya akan menjelaskan cara pengolahan di sini untuk pupuk. Yang pertama ini adalah VOC. VOC ini singkatan dari pupuk organik cair. Nah ini berfungsi untuk mensuburkan tanah karena di dalamnya ini banyak kandungan NPK, fosfor yang dibutuhkan buat tanaman. Cara pembuatannya itu dari ini ada air kelapa. Namanya air kelapa sama air cuci yang keras.